Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, yang pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada yang merayakan kemarin. Anggap ini halal bihalal. Kominfo itu halal bihalalnya hari Senin jam 8. Ini ya memang harus ketemunya sekarang gara-gara ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita khususnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya sengaja ya. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Dari hari Rabu kemarin kita mulai memperhatikan di dunia maya ini yang namanya cyber attack, ya, serangan siber. Nah, ini live. Ini saat ini ya. Ini saat ini bagaimana bisa dilihat negara mana nyerang kemana. Ya, kalau yang kotak kuning itu adalah negara yang menyerang, yang merah itu negara. Coba yang ini, tolong diklik yang atas, atas. Ya, ada. Atas. Nah, itu ya. Oh, bukan. Balik lagi yang tadi. Balik lagi, Pak. Wah. Ini saya berikan gambaran. Ini bagaimana yang namanya cyber attack itu kehidupan detik per detik gitu. Nah, ini ya. Ini Sri Lanka, negara yang di-attack. Indonesia ya, attacking country. Nah, ini nih yang negara yang menyerangnya, ini negara target country. Ini lagi Sri Lanka lagi disikat banyak negara nih dari mana-mana. South Africa. Indonesia itu masuk 10 besar negara yang selalu kena serangan. Ini Ukraine sekarang lagi ngetop nih beberapa hari, 3 hari terakhir, karena Petya ini namanya bagus, mungkin cantik kali ya. Petya ini banyak yang menyerang instalasi komputer, PC, server atau apapun yang ada di Ukraine. Jadi ini hanya gambaran bahwa betapa dari waktu ke waktu ini terjadi, sehingga teman-teman terutama di ID Sirti itu organisasi yang diampu oleh Kominfo. Isinya ada profesional, ada perguruan tinggi, ada pegiat seperti Mas Adi Suteja ini salah satu pegiat di cyber security, itu kumpul memelototi ya. Tugasnya apa? Mencoba memitigasi, mencegah terjadinya serangan yang masif ke publik. Kemudian melakukan pencegahan dan melakukan kurasi kalau terjadi serangan di Indonesia. Ini gambaran. Jadi kalau sebulan lalu kita ketemu di sini tanggal 14 Mei kalau tidak salah, ya 14 Mei. Sekarang akhir Juni kita ketemu di sini lagi untuk mengadres isu yang sama. Kalau misalkan serangannya biasa-biasa, malware biasa-biasa, kita juga tidak melakukan konferensi pers. Tapi sejak hari Rabu kemarin, kita yang masih teman-teman masih di luar kota dari ID City maupun Kominfo terpaksa diteleponi satu-satu, tolong pelototi ini. Intinya adalah bagaimana kita mencoba mengadres, memitigasi agar yang namanya malware Petya ini tidak ataupun sangat minimal kalaupun terpapar di Indonesia. Nah, cerita sedikit Petya. Apa Petya? Karena kan bulan lalu itu namanya WannaCry. Dua-duanya klasifikasinya dianggap ransomware. Ransomware itu tebusan. Jadi kalau terkena, dia kekunci, dia terenkripsi, tidak bisa dibuka, dia minta uang, Bitcoin bayarnya, agar nanti dikasih obatnya, ya, agar kalau itu kasih vaksinnya lah kurang lebih biar bisa dibuka. Ditengarai yang ini juga, yang Petya ini juga sama-sama ransomware karena meminta juga tebusan 300 senilai 300 Bitcoin, senilai $300 dalam bentuk Bitcoin gitu ya. Jangan percaya
Ya. Karena apa? Karena ditengarai sebetulnya PCI ini sudah ada 2016, sehingga 2017 ini istilahnya outbreak. Outbreak itu yang dulu ada, terus mungkin tidur atau apa, sekarang ada yang memainkan, memodifikasi dan melemparkannya ke seluruh dunia. Bedanya apa lagi? Kalau WannaCry dalam waktu 24 jam, satu hari itu langsung terpapar 45.000 instalasi atau komputer pada saat itu. Nah, yang Petya ini dalam 24 jam itu hanya belasan ribu. Dan ini adanya yang terkena itu kebanyakan di daerah Eropa, ex-Eropa Timur atau bekas Rusia, Ukraine, Eropa Tengah, dan Asia Selatan. Nah, kita alhamdulillah di Indonesia ini ada Lebaran. Di sana bukan nggak ada Lebaran, orang tidak merayakan Lebaran, jadi nggak ada mudik, nggak ada hari libur panjang. Jadi mungkin begitu terpapar langsung dihajar di kantornya. Sedangkan kita kan masuk hari Senin. Jadi Rabu kemarin sudah dipelototi, kita masih ada waktu hari Jumat ini. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu kita akan terus-terusan sosialisasikan ke masyarakat. Saya minta bantuan kepada teman-teman media semua untuk selalu mensosialisasikan ini agar kita meminimalisir terpapar dari malware atau ransomware jenis Petya ini. Perbedaan lagi yang lain adalah kalau WannaCry itu mengenkripsi file. Ya, istilahnya saya analoginya kalau hotel itu kamarnya yang tidak bisa dibuka atau file tidak dibuka. Sedangkan Petya ini harddisknya atau satu hotel tidak bisa dibuka. Kurang lebih demikian. Jadi kalau dilihat dampak implikasinya memang sangat besar karena dia mengenkripsi harddisk keseluruhan, bukan file-file tertentu. Sedangkan WannaCry itu adalah file. Jadi analoginya seperti kamar hotel dengan hotel keseluruhan. Nah, bagaimana kita mencoba menghindarkannya agar tidak terkena? Setelah kasus WannaCry terjadi di Indonesia, kita mengadres memitigasi di Indonesia pada bulan Mei. Kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada siapapun di Indonesia untuk membiasakan diri mendisiplinkan 4 hal. Pertama, backup. Backup semua data. Sama, ini juga sama nih. Ini juga sebetulnya ada storage-nya, ada disk-nya kan, ada di masing-masing kamera. Backup itu yang pertama. Yang kedua, rajin download antivirus yang terbaru. Yang ketiga, selalu gunakan software apalagi operating system yang orisinal dan selalu lakukan patch atau upgrade terus. Yang keempat, selalu secara reguler ganti password. Ini saya selalu ajak teman-teman karena banyak teman-teman yang bahkan punya email ya pakai akun email Gmail atau Yahoo atau apa. Kalau saya tanya, oh udah lama saya Pak, 5 tahun Pak, udah 10 tahun. Berapa kali ganti password? Nggak pernah ganti password. Jangan itu, ATM aja. ATM setiap kali kita melakukan transaksi, di screen-nya selalu tertulis mau ganti PIN atau tidak. Kita kan malas, tarik aja kartunya gitu loh. Nah ini memang kesadaran kita akan yang 4 hal tadi masih rendah. Jadi pemerintah akan terus-menerus melakukan sosialisasi seperti ini. Bahkan ada Mas Doni ini sedang memikirkan bagaimana kalau setiap minggu, setiap Jumat ini kita remind masyarakat Indonesia udah lakukan backup belum? Sudah lakukan backup belum? Nanti caranya bagaimana nanti kita siapkan sama-sama antara pemerintah, Kominfo, dengan IDCT, dengan semua pegiat, dengan NGO, LSM. Karena ini isu kita semua, bukan isu pemerintah saja, bukan isu pegiat saja, bukan isu NGO saja, bukan punya IDCT, semua masyarakat. Itu yang akan kita lakukan ke depannya oleh pemerintah. Jadi kembali ya, secara sederhana, nanti teknis silakan ada Pak Bisron dari IDCT. Nomor 1 dulu. Nomor 1. Satu mana? Nomor 1 itu bagi orang awam, 1 ya, saya selalu katakan putuskan hubungan sementara. Ini tapi bukan pacaran gitu ya. Nah, kedua lakukan backup. Ya, jadi jangan pacaran, jangan putuskan terus cari backup, jangan dulu. Nah, nomor 1 putuskan, paling gampang semua saya sosialisasikan. Nomor 1 putuskan hubungan konektivitas ke dunia maya, ke internet lewat wifi, lewat LAN
lewat apapun, sementara putuskan dulu. Kalau ada kabel, sementara kabelnya cabut dulu, agar dia bekerja standalone dulu, agar dia tidak terkoneksi dari luar. Ya, nomor satu itu. Sementara, kedua, segera backup. Semuanya backup, yang isinya dari storage-nya backup. Ya, backup baik ke USB kalau file yang nggak terlalu besar, mau ke CD, mau ke external drive, hard disk, ya. Cuman dua itu dulu lakukan, ya. Nah, setelah itu nanti kalau itu paling setidaknya aman. Mengapa aman? Kalau nanti terkena pun pada saat dia reboot atau restart, dia sudah ada backup data. Nah, ini yang penting bagi kita adalah data. Karena apa? Karena PCA ini dia mengenkripsi hard disk kalau terjadi. Jadi kalau kita sudah backup, setidaknya kita punya cadangan di kantong kita gitu loh. Nah, jadi dua. Nah ini pengelola teknik menonaktifkan atau mencabut jaringan lokal sementara sampai dipastikan semua aman. Backup data ke storage terpisah. Dua ini lakukan segera. Ya. Nah, setelah itu baru yang masuk ke yang kedua. Ini dari disebar tanggal 28 ya, hari Rabu ya. Kira hari Rabu jam 11 ini sudah kita sosialisasikan, kita sebarkan ke semua kanal media sosial yang ada di Kominfo maupun teman-teman semua di WA Group. Ke Dirut Angkasa Pura saya kirim langsung, ke Dirut Garuda saya kirim langsung. Karena pada hari Rabu pagi atau Selasa sore ya, Rabu pagi itu IDCT sudah memberikan notifikasi kepada kementerian, lembaga, perusahaan-perusahaan, terutama 3 sektor strategis, yaitu sektor perhubungan, ya, apalagi ini perhubungan udara, apalagi sekarang musim mudik, Airnav, Angkasa Pura, Garuda, semuanya. Kedua, keuangan perbankan, karena orang narik uang buat ngasih, kalau di Padang namanya apa, uang tanggokan gitu, perlu itu. Jadi ATM segala rupa itu ke bank-bank, OJK, Bank Indonesia. Kemudian ketiga adalah sektor energi, PLN terutama, Pertamina. Ya. Jadi itu sudah dilakukan waktu tanggal 28 kemarin. Ya, Selasa tengah malam. Nah, ini sekarang kita sosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang kembali dari mudik Lebaran. Mungkin puncaknya baru besok, jadi kita akan sosialisasikan terus. Hari ini saya minta bantuan pada teman-teman, nanti kalau mengangkat di running text, terutama jangan hari ini saja, lakukan juga hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi mereka, keluarga kita, teman-teman kita yang baru datang, biasanya capek nonton televisi, ada running text tersebut. Jadi pada saat masuk kantor hari Senin itu mereka sudah aware. Kami juga akan kirim SMS kepada pengguna seluler agar bisa lebih langsung gitu. Karena ini zaman hoax. Ya. Kalau di media sosial orang juga ragu-ragu, ini benar atau enggak? Ini kita sudah kebiasaan hoax, jadi dianggap juga hoax. Tapi kalau SMS nggak ada yang anggap itu hoax, karena itu langsung dari operator. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, 4 backup data, sistem operasi original update berkala, antivirus update berkala, gunakan password. Ya. Kemudian yang ketiga mana? Yang ketiga, tadi kan langkahnya 2. Putuskan hubungan sementara, backup ke storage yang lain. 2 itu. Nah, kalau nanti terjadi, karena ini membutuhkan virus ini bekerja, malware ini bekerja pada saat dia reboot. Ya. Kan ada nanti minta di reboot atau apa serupa. Kalau nanti misalkan terkena, silahkan Pak Bisron. Nah, ini kemana minta tolongnya? Nah, ini saya kenalkan dulu. Yang membuat ini semua sama-sama tadi saya sampaikan, ya Kominfo, ya IDCT, ya ada Mas Doni dari ICT Watch, ada Pak Ardi Suteja. Ini semua rame-rame kita buat. Nah, ini saya jelaskan dulu sedikit tentang bagaimana PETIA ini bekerja ya. Jadi istilahnya kalau di dalam virus itu ada namanya droppernya. Dropper ini biasanya dari email
Nah, jadi ini biasanya dari dropper ya, namanya dropper ini yang dari email atau dari web yang ada, kalau diklik nanti bisa ngedownload. Nah, ngedownload droppernya, kemudian executable-nya. Nah, biasanya akan muncul semacam ini ya, alert. Tapi biasanya kita juga nggak terlalu peduli, di yes aja gitu, sehingga kemudian terinstall virusnya. Nah, hasil analisis yang kemarin terjadi itu di Ukraine itu kebanyakan emailnya adalah email atau pengumuman lowongan pekerjaan. Jadi lowongan pekerjaan itu kemudian ada template seolah-olah untuk mengisi biodata. Begitu di-download, diklik, dia menginstal. Ya. Nah, ini cara kerjanya begitu. Ya. Kemudian kalau dia sudah terinstall, nanti akan seolah-olah terjadi check disk. Jadi seolah-olah dia merepair di hard disknya. Padahal ini dia melakukan enkripsi di hard disknya. Ya. Kemudian nanti akan muncul kayak gini, blink semacam ini. Jadi ada muncul blink gini. Kemudian baru terakhir nanti akan muncul pesannya ini. Jadi hard disk Anda sudah di-encrypt, military grade dan lain-lain inilah ya. Perintahnya disuruh mendownload, kemudian disuruh membayar Bitcoin senilai 300 US. Gitu. Nah, ternyata setelah kita analisis juga bahwa kita lakukan forensik, yang di-encrypt itu hanya MBR-nya, Master Boot Record. Jadi di dalam hard disk itu ada yang pertama kali diakses ketika komputer hidup itu di situ. Jadi dia masang di situ, kemudian di-encrypt. Ya. Sebenarnya file lainnya ternyata tidak di-encrypt. Buktinya bahwa ini masih ada teks-teks yang kelihatan. Artinya kalau teks bisa kebaca, ini filenya di dalamnya itu sudah di-encrypt. Nah, jadi intinya adalah kalau terkena virus ini, jangan panik. Ya, jangan panik, jangan melakukan pembayaran. Tapi begitu komputernya ada tanda-tanda semacam itu, matikan aja. Kemudian filenya di backup. Ya, jadi di backup aja filenya. Nanti masih bisa diselamatkan datanya. Nah, itu. Jangan sampai membayar. Dan ini analisis juga bahwa ketika yang membayar itu tidak bisa dilakukan decrypt juga, karena apa? Email yang digunakan untuk komunikasi si penjahatnya ini, mereka punya email domainnya sudah diblokir. Jadi nggak bisa. Jadi meskipun Anda sudah bayar, nanti komunikasinya pakai apa? Nggak ada. Nah, itu yang terjadi. Jadi jangan sampai membayar. Membayar pun percuma karena komunikasinya nggak ada. Anda tidak akan terkirim dekriptornya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, ternyata hasil analisis beberapa analisis virus, dekriptornya ini juga tidak bekerja karena ada salah desain di dalam virus ini, sehingga kalaupun dapat dekriptornya ketika digunakan nggak bisa berjalan gitu ya. Makanya kita menyiapkan kontak supportnya di ID Sirti ini ya. Silahkan nanti kalau mengalami masalah kontak aja ke ID Sirti. Kita ada di Menara Rafindo lantai 17 di Kebun Sirih ya, dekat sini. Kemudian nomor telepon ini kalau jam kerja. Nah, kebetulan kita masih libur ini, makanya kita kasih kontak poin perorangan. Oke. Ya, yang sudah terkena silakan kontak aja, kita akan bantu. Jadi kita sudah mencoba bahwa ternyata filenya yang terencrypt ini masih bisa diselamatkan ya. Tapi jangan panik dan jangan membayar, itu yang paling penting. Dan jangan langsung jangan tertipu dengan, karena kebanyakan setelah ini nanti ada email-email yang palsu juga akan mencoba seolah-olah membantu. Nah, ini juga banyak terjadi, mereka meminta bayaran, ternyata ketika dibayar tidak bisa melakukan. Gitu. Begitu Pak Mundi. WA-nya ini semua ini bisa WA, bisa dikontak juga. Ya. Atau nanti dari situ juga bisa. Jadi ini kontaknya ID Sirti, silakan disebarkan. Nanti kalau ada yang mengalami masalah, kita siap untuk membantu. File yang pakai email itu tadi ya. Jadi begitu di dalam satu jaringan ada yang terkena, dia akan mengecek semua jaringan, yang terbuka portnya akan diinfeksi.
Ya, dia bisa menggunakan namanya PSX untuk dieksekusi melalui remote komputer itu, sehingga komputer yang lain nanti akan terinfeksi juga. Jadi bahayanya di situ, karena satu kena, semuanya di dalam jaringan itu bisa kena semuanya nanti. Nah, itu. Nanti kita kirimkan ininya lah, apa? File ininya kita kirimkan ke masing-masing. Ya, begitu dari saya. Ribut, kan Pak ya? Nah, tapi tadi dikatakan kalau misalnya terindikasi terkena, PC kita matikan. Nah itu kan ntar pasti pas kita nyalakan lagi proses reboot kan terjadi Pak. Itu seperti apa sebenarnya Pak? Saya masih kurang menangkap. Oh, ya. Ya tadi makanya kalau dia jadi virus ini begitu terinfeksi nanti dalam waktu 10 menit dia akan merestart otomatis. Ya. Nah makanya ketika sebelum restart itu matikan saja. Ya. Sebelum restart otomatis dimatikan, datanya masih bisa diselamatkan. Jadi maksudnya proses infeksi itu nggak secara langsung gitu? Enggak, jadi dia hanya pertama dia tadi melakukan infeksi, kemudian dia akan mengirimkan pesan-pesan tadi itu. Nah setelah itu otomatis dia akan reboot. Nah ketika di reboot atau restart itu tadilah kemudian filenya baru di encrypt. Nah sebelum di reboot itu kita matikan. Ya jadi pesannya di situ. Begitu ada pesan-pesan tadi, matikan saja. Kalau perlu dicabut listriknya, nggak apa-apa. Ya, dicabut listriknya nanti datanya yang di hard disk itu masih bisa diselamatkan. Gitu. Dimatikan, ya. Kalau ada tanda-tanda, begitu hidupkan secepatnya backup data. Itu yang paling kunci sebetulnya. Ya. Oke, silakan. Pak Menteri, saya Arul dari Kabarindo. Yang menarik tidak hanya laptop dan PC, tapi juga Android yang ada di genggaman kita. Tadi saya ngomong sama Mas Doni, ini juga menjadi hal yang harus diwaspadai. Sehingga tadi Mas Doni mengingatkan untuk tidak 24 jam lagi mengaktifkan WiFi atau data kita di handphone itu. Itu yang pertama, teman-teman ID Sirti. Kemudian mumpung ada Pak Menteri, maaf kalau misalnya saya harus mendahului Pak Menteri. Apakah yang dilakukan oleh ID Sirti ini merupakan pengejawantahan dari Badan Cyber Nasional, gitu ya? Karena saya lihat negara kita kan butuh di Badan Cyber Nasional. Tunggu pemerintah kan terlalu lama sekali gitu loh Pak. Maksudnya yang saya maksud adalah Menko gitu ya. Kalau misalnya dari Pak Rudi sendiri bisa menyebut bahwa inilah menjadi implikasi yang positif dari Badan Cyber Nasional, apa yang harus kami tulis? Terima kasih. Yang Android ya. Ya memang makanya harus hati-hati ya. Jadi ketika menggunakan perangkat IT itu harus hati-hati bahwa sumbernya dipercaya apa enggak gitu ya. Kadang-kadang memang palsu. Jadi istilahnya namanya spam atau phishing ya. Seolah-olah itu benar ternyata palsu. Nah, harus hati-hati. Sumbernya benar apa enggak? Kalau benar ya baru kita boleh melakukan update dan yang lain. Banyak juga yang palsu update itu. Gitu. Ya. Sebenarnya gini juga teman-teman, bahwa kita kan selalu berpikir kalau udah ngomongin digital security ini urusannya orang IT, urusan komputer, urusan teman-teman di departemen IT segala macam. Merebaknya kasus ransomware seperti ini sebenarnya setelah kita baca dokumen kasus dan segala macam itu berangkat dari level individu sebenarnya. Siapapun pengguna internet itu seharusnya sadar bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap keamanan digitalnya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri dan teman-teman ID Sirti, nge-backup data, pasang antivirus, udah pasang antivirus lupa diupdate misalnya, pakai OS-nya yang ilegal atau OS-nya yang legal tapi lupa diupdate. Ini bukan level, oh ini orang teman-teman IT nanti yang ngerti, biarlah kita panggil orang IT. Enggak, ini di level kita. Masuknya ransomware itu penyebarannya itu bukan berarti nanti kalau teman-teman oh ini sudah ditangani orang IT udah secure. Enggak. Kita download file attachment, kita buka, ada yang kirim email, ini ada link situs bagus nih. Kita klik, padahal itu adalah diam-diam dia download ke komputer kita dan komputer kita itu berjejaring dengan komputer yang lain, sama aja. Jadi ini bukan tanggung jawab orang IT, apalagi tanggung jawabnya Kominfo ID Sirti. Ini tanggung jawab semua orang yang pakai gadget, pakai komputer, pakai laptop, pakai PC dan berjejaring, kecuali hidup sendiri di hutan, that's fine. Tapi ini jadi benar Mas, jadi ini kita perlu bangun kesadaran
supaya setiap individu ini sadar nge-backup, pasang antivirus, pasang software yang legal, seperti itu kira-kira tambahan. Terima kasih. Jadi indikasi bahwa Indonesia itu 10 negara Akan cyber security ini, disiplin diri kita ini sebetulnya nggak ada kaitannya dengan kita 10 besar. Tapi memang sederhana, saya selalu tanya temen kiri kanan, pakai ATM, kapan ganti PIN terakhir? Walaupun setiap transaksi selalu ditanya oleh ATM, mau ganti PIN atau tidak. Kita selalu kecenderungannya, ya nggak, cabut aja langsung kartunya. Di yang merah tuh, pencet, ambil kartunya itu. Jadi sebetulnya nggak ada kaitan seperti itu. Nah, kalau kita negara yang 10 besar, kita ini nomor 5, nomor 6, selalu di antara itu, kadang-kadang nomor 4. Ini kan live tiap harian, kadang-kadang beda-beda. Bisa jadi Indonesia yang diserang tujuan Indonesia, bisa jadi Indonesia dijadikan proxy. Jadi kayak main karambol. Jadi sebenarnya negara lain yang mau diserang, tapi dia menggunakan Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia ini, kalau dari sisi cyber security, ya selalu saya katakan bahwa kita ini boleh katakan tanda kutip telanjang lah. Ya, ketahanannya belum begitu kuat atau begitu bagus. Karenanya pemerintah membentuk badan BSSN, ya, yang harus transisi keseluruhan harus selesai 1 tahun. Kemudian organisasi, job desk-nya, semua lain-lain itu harus selesai dalam waktu 4 bulan dari bulan Mei. Jadi September sudah selesai. Kominfo sedang mengupayakan lebih cepat daripada itu, karena makin cepat makin bagus bagi Kominfo. Kemudian kaitannya, ya, ID Sirti ini apakah gara-gara BSSN ada ID Sirti begini? Tidak, ID Sirti sudah ada jauh sebelum BSSN. BSSN itu kepresnya ditandatangan bulan Mei. ID Sirti tahun berapa? 2006, artinya sudah 11 tahun. Hanya memang karena yang agak boleh dikatakan tinggi serangan, exposure-nya ini sekarang nih bulan Mei kemarin dan sekarang, jadi seolah-olah ID Sirti ini baru kelihatan. Nantinya ID Sirti, Direktorat Keamanan namanya Direktorat Keamanan di Kominfo itu akan dilebur bersama dengan lembaga sandi negara. Jadi tidak ada lagi lembaga sandi negara, tidak ada lagi Direktorat Keamanan di Kominfo, ya, tidak ada lagi ID Sirti yang seperti sekarang. Nanti semua dilebur menjadi satu, gitu loh. Jadi semua fungsi dari mulai monitor, ya, antisipasi, kemudian mencegah, melakukan perbaikan, ya, dan sampai dengan memperbaiki semuanya itu ada di BSSN. Jelas ya Pak ya. Jadi bukan ID Sirti ada ini gara-gara BSSN, enggak, ID Sirti sudah ada duluan. Hanya memang intensitas dari serangan itu ini terakhir ini yang tinggi. Silakan. Pak. Bang Mike. Pak, tanya dua pertanyaan Pak. Dengan Michael beritahati.com. Beritahati.com. Pertama Pak, kan tadi Bapak sebutkan itu negara menyerang negara gitu ya, software itu. Itu kira-kira kalau dari Kominfo tahu nggak awalnya itu dari mana? Itu yang pertanyaan pertama Pak. Terus yang kedua, apa cuman 3 sektor ini yang diamankan Kominfo? Bagaimana dengan TNI dan Polri Pak? Apakah mereka terserang juga, atau kalau nggak terserang apa mereka kuat atau bagaimana Pak? Baik. Terima kasih. Yang menyerang itu bukan negara, bisa individu, bisa hackers, ya, bisa organisasi atau apapun dari negara tersebut. Jadi bukan pemerintahnya. Iya, maksud saya dari negara mana? Mungkin orangnya dari negara mana yang duluan? Apa terindikasi? negaranya Pak. Negaranya yang awal gitu? Negara yang PTA maksudnya. Iya. Iya. Nah ini terus terang saya belum tahu. Kenapa? Karena PTA ini sebetulnya kalau dilihat dari story-nya sudah ada tahun 2016. Hanya entah kenapa tidak seperti WannaCry yang tiba-tiba naik. Ini seolah-olah seperti tidur. Kemudian ada yang mengambil, kemudian ada yang memodifikasi, jadilah PTA sekarang. Negaranya saya terus terang nggak tahu. Spekulasi macam-macam, bagi saya itu nomor sekian. Nomor 1 adalah bagaimana kita memproteksi masyarakat kita, bagaimana kita memproteksi orang-orang Indonesia daripada mencari-cari siapa si A, si B, si C gitu loh. Itu buat tulisan lah nanti gitu ya.
Tapi terus terang saya tidak tahu dan saya tidak, saat ini bukan prioritas kami. Prioritas kami adalah bagaimana mencegah ini terjadi di Indonesia, Pak. TNI Polri kok. Ini memang lebih kepada masyarakat sipil karena ID Sirti itu memang untuk yang publik. Kalau misalkan pertahanan, requirement-nya berbeda, karakteristiknya berbeda, dan saya tidak kompeten untuk menjawab itu. Terima kasih. Oke. Saya mau tanya masalah antisipasinya. Dari mana? Oh, Bayu dari Akura.com. Aku mau nanya masalah antisipasinya itu tadi ada semacam backup. Kalau seandainya antisipasinya, kalau yang kena itu kan katanya menyerang NGR-nya. Kalau NGR-nya itu kita jadikan Keuangan perbankan, transportasi, dan energi. Ini adalah yang kami sebut critical infrastructures yang menjadi prioritas. Kominfo sudah membuat bersama stakeholders-nya di masing-masing sektor, membuat semacam peta jalan dan standarisasi terutama untuk melindungi infrastruktur di 3 sektor yang kami sebut critical infrastructure atau critical sector tersebut. Nanti akan ke tempat lainnya gitu. Militer itu mempunyai karakteristik yang berbeda, jadi cara penanganannya juga berbeda. Ya, ini sekaligus menjawab mengenai tadi. Yang pertanyaan pertama, saya minta Pak Bisron. Siapa namanya tadi? Bayu. Mas Bayu nanyanya sangat teknis, sementara kita semua pada bingung di sini. Jadi jawab sama orang teknis juga. Silakan Pak Bisron. Ya, terima kasih. Hadis yang sudah terkena tadi jangan dijadikan untuk menjadi startup lagi gitu ya. Jadi ketika restart dia jalannya pakai hadis yang itu ya. Tapi pakai hadis yang lain atau pakai startup disk. Biasanya pakai startup disk ya. Pakai startup disk sehingga dia supaya tidak puting dengan hadis yang tadi. Kemudian datanya di copy. Atau lebih bagusnya di copy, binary copy gitu ya, supaya semua tercopy gitu ya. Enggak, selama virus yang ada di situ tidak dieksekusi enggak. Ya, kalau sebagai secondary dia kan nggak akan otomatis dieksekusi, tapi dia akan bootingnya dari hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama tadi sebagai bootingnya, nah yang ini jadikan secondary, nanti baru di copy kan bisa, gitu caranya. Yang kedua apa? Oh ya, di Indonesia sementara ini belum ada, jadi kita baru di level lab. Kita lakukan di lab itu, jadi kita uji coba di lab untuk melihat behaviornya. Nah, yang melaporkan bahwa sudah terkena apa belum ada. Sementara ini yang lapor ke kita baru menanya-nanya, baru minta bantuan untuk mengantisipasi. Tapi yang melaporkan sudah terkena belum ada. Gitu. Pak Bisro langsung lanjut dong, kepanjangan PETIA apa, bahasa PETIA itu dari mana gitu kan? Waduh. Dan berasal dari PETIA itu dari mana? Tadi kan Pak Rudi kan ini teknis mungkin Pak. Pak Rudi kan nggak ngomong tadi. Silakan Pak. Gimana Pak Rudi? Nah, Bapak yang saya tanya. Ya itu sebenarnya kan bahasa negara timur kan apa? Eropa Timur gitu ya. Artinya Negara mana Pak? kita nggak bisa menebak-nebak gitu Mas. Jadi bisa aja belum tentu dari negara itu beneran gitu ya. Kalau lihat aslinya justru ini kan menggunakan kelemahan di Eternal Blue di Microsoft, dan itu pertama kali ditemukan oleh NSA. Jadi itu adalah toolnya NSA yang kemudian bocor oleh hacker. Tapi yang memanfaatkan siapa kita nggak tahu. Gitu. Sekali lagi, kami tidak ingin berspekulasi, menjaga jangan sampai ya, komputer instalasi masyarakat Indonesia terkena. Itu dulu dah. Ya. Bukan nggak mau Mas. Nanti mungkin bisa ditanya secara khusus. Kita pun daripada menebak-nebak juga nanti salah lagi bikin statementnya. Makasih. Pak mau nanya lagi Pak, sebenarnya kan banyak Pak rumor-rumor di internet terutama yang dipublish sama media internasional. Kalau sebenarnya PETIA ini sifatnya nggak cuma ransomware tapi wiper yang notabene dia nggak memproteksi data tapi malah menghapus. Itu sebenarnya benar apa enggak Pak? Terus kedua, kan sebenarnya kalau yang dibahas sama WannaCry karena kan terkenanya pada saat kita office hour. Saya masih ingat waktu itu hari Jumat atau Sabtu ya, malam Sabtu, hari Sabtu
ada rumah sakit yang kena. Nah sekarang kebetulan di Indonesia ini kebetulan alhamdulillah Indonesia ini hari libur panjang. Ya, artinya belasan juta orang dari Jabodetabek yang punya komputer atau pengelola TI di kantornya atau pribadinya juga sedang pulang. Mudah-mudahan ini tidak menjadi tidak menjadikan permasalahan bagi semua teman-teman yang sedang mudik tadi terutamanya. Kalau kantor kan jalan terus seperti di Angkasa Pura. Angkasa Pura kan tetap mengatur yang namanya penerbangan. Saya sudah komunikasi sama Pak Awaludin di rutenya. So far oke. Saya juga sama bank seperti Bank Mandiri, Pak Tiko juga so far oke. Karena ada laporan katanya ATM-nya kena, tapi setelah kita cek sebetulnya bukan karena petnya, karena urusan lain gitu loh, tidak bisa berfungsi. Namun kita juga tidak boleh mengasumsikan ini hanya ditujukan kepada negara tertentu. Karena kalau kita lihat ada Asia Selatan, ada Eropa ex USSR, Eropa Timur, dan ada juga Eropa Barat, walaupun tidak terlalu tinggi jumlahnya untuk negara Eropa Barat ya. Sedangkan WannaCry yang terkena justru Eropa Barat, yang parah pada saat itu adalah Inggris. Jadi mungkin agak sedikit berbeda mengenai tidak hanya mengeksekusi, ini juga wiper. Silakan Pak Nusron, Pak Bisron. Pak. Setelah dianalisis beberapa perusahaan antivirus, memang ini mereka menyebutnya wiper. Karena apa? Karena memang dekriptornya ternyata nggak bisa jalan. Gitu. Artinya merusak kan? Merusak. Dengan ekonomi. Iya. Kaspersky pun menyebut seperti itu Pak. Iya. Indonesia mau menyebut itu sebagai ransom, bukan wiper. Tapi metodenya dengan cara ransom. Jadi metodenya di awalnya mereka menyebutkan di situ minta tebusan, artinya adalah ransom. Apakah itu mereka secara sengaja apa enggak untuk menjadi wiper, kita nggak tahu. Itu perlu analisis lebih jauh ya. Karena di situ ada kesalahan mekanisme desain di dalam virusnya, sehingga gagal dalam dekriptornya. Itu analisisnya. Pak, tadi saya sampaikan, ya, kami menduga ini yang lain, yang berbeda versinya dengan WannaCry. Karena kalau betul-betul ransomware, itu orang yang meransomnya, yang minta tebusannya, itu ada. Ini kan emailnya saja, akunnya sudah di take down. Jadi kita kalau bilang ransomware, mau orang menebus, yang kita mau nebusnya kemana? Orangnya udah nggak ada. Tapi kalau dilihat dari karakteristiknya, memang dia kan minta tebusan gitu. Jadi saya katakan dari awal diduga seperti ransomware, Pak. Walaupun tadi analisis juga ada, dia wiper juga gitu loh, dia merusak juga gitu. Makanya yang penting bagi pemerintah ya, dalam hal ini adalah satu, lakukan pemutusan sementara, dua, backup. Itu yang akan mengurangi, memitigasi. Kita tidak bisa 100% menghilangkan Pak, karena demikian terbuka. Tapi kita bisa memitigasi serendah-rendahnya. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau di restroom sering mati itu Pak. Maksudnya kadang hidup kadang mati, mesti digedor-gedor gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya kayaknya harus beli lagi itu. Flash disknya juga harus beli lagi itu. Jadi kayaknya nggak ada hubungannya dengan ini Pak. Ya, jadi itu beli lagi aja gitu. Mas, bukan beli lagi, diganti, mungkin lebih bahasanya lebih bagus gitu. Baru Gatek dalam hal ini Pak. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, kalau ditemukan maksudnya adakah undang-undang tentang dunia ini gitu, hasanah dari safety apa tadi ini apa tentang informasi ini, lalu adakah sanksinya Pak kalau bila ditemukan si penyerang gitu Pak? Lalu ini Pak, bagaimana Pak? Mungkin Bapak punya semacam tor ilmu ini gitu Pak, yang bisa kita miliki. Terima kasih. Dunia digital ini kan sifatnya global. Dalam konteks Internet Governance Forum itu setiap tahun selalu ada pembahasan
tahunan tentang salah satunya tentang cyber security. Bicara soal aspek cyber security dan kaitannya dengan aspek legal, aspek policy dan itu complicated karena tidak sama semua antar satu negara memperlakukan pelaku yang kita anggap sebagai kriminal. Sehingga kalau misalnya kejadiannya ada di Indonesia tapi pelakunya di negara lain, ini akan menjadi sangat sulit kecuali beberapa hal yang terkait dengan kejahatan extraordinary, misalnya terorisme, child pornography seperti itu ya. Tapi kalau kejahatan yang antar negara kita masih ini sebenarnya crime apa bukan, apa ransomware apa ini tidak sama perlakuannya, sehingga yang terjadi adalah selama ini setiap ada serangan dari yang diduga dari negara lain masuk ke satu negara, sangat mungkin dalam keadaan seperti ini government tidak bisa tiba-tiba mengatakan bahwa ini sumbernya dari negara A atau negara B. Kenapa? Karena ini begitu tereskalasi ke global, akan dipikir, wah Indonesia menyatakan bahwa ada serangan dari negara A kepada Indonesia terkait ekonomi. Ini yang sangat hati-hati sekali. Diskusi-diskusi ini biasanya dibawanya di ajang-ajang seperti PBB untuk menyatakan bahwa benarkah ini dari satu negara menyerang negara lain, atau pelakunya apakah state, apakah pelakunya sekelompok komunitas black hacker atau apa. Jadi ini yang gitu. Jadi kalau pelakunya orang Indonesia, kita punya undang-undang informasi dan transaksi elektronik, kita punya undang-undang telekomunikasi, itu bisa kena. Barangkali bisa kena juga jika admin Indonesia tahu ada serangan, tahu komputernya terjangkit, tetapi dia mendiamkan, maka bisa jadi dia kena, walaupun sumbernya dari negara lain, yaitu kena azas turut memungkinkan atau membiarkan segala macam, kira gitu. Nggak tahu Pak Adi, strategi dari CS bisa sharing. Terima kasih Mas Doni. Jadi begini, Pak Menteri tadi sudah tegaskan ya, kita di industri, pemerintah dan komunitas ini prioritas adalah menekan resiko yang akan terjadi, bukan mencari siapa penyebab, di mana dan negara mana. Yang penting adalah bagaimana melindungi masyarakat sebagai prioritas. Nah, kita sudah ngalamin 2 episode serangan cyber. Ya, bulan Mei kemarin kita menghadapi apa yang dinamakan dengan WannaCry. Hari ini kita menghadapi yang dinamakan Petya. Entah kapan lagi akan menghadapi nama yang baru. Namanya akan berubah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kewaspadaan untuk menyiasati dan menghadapi serangan-serangan berikutnya. Makanya tadi juga diterangkan oleh Pak Menteri, Mas Doni dan Pak Bisron ya, bahwa disiplin itu adalah kuncinya. Dan harus diingat, masyarakat kita ini di samping gaptek, ya, ini harus diakui nih, kita semua gaptek di sini. Dan kalau kita beli handphone juga ada satu hal yang kita lupa. Kita tidak pernah mempelajari karakter handphone yang kita beli. Padahal di dalam setiap handphone, di dalam setiap komputer, ya, Microsoft itu sudah ada perangkat-perangkat pengamanan yang disediakan oleh pabrik. Namun apa yang terjadi? Kita lalai. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Bagaimana caranya kita memproteksi diri kita sebagai prioritas, dan itu harus dijadikan budaya dan disiplin untuk menekan risiko yang terjadi pada diri kita. Dan jangan sampai yang udah kita terkena serangan ya, itu berdampak pada orang lain. Nah, ke depan kalau tadi Mas Doni udah bicara hukum, kita akan memiliki tanggung jawab hukum juga mencemari teman-teman kita dengan virus yang kita kena serangan. Nah, ini harus kita pahami bahwa ini tanggung jawab bersama kalau ada serangan ini, dan ini akan terus begini. Serangan-serangan yang penting adalah bagaimana kita bersama-sama ya menambah pengetahuan kita untuk menekan dan mencegah jangan sampai kita terdampak. Mungkin bisa gitu Mas Doni, Pak Menteri. Baik, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Sekali lagi saya mohon bantuan teman-teman semua untuk mensosialisasikan 2. 1, sementara putuskan hubungan baik ke LAN, WiFi atau apapun namanya. 2, lakukan backup secepatnya. Bahwa itu nanti ransomware, wiper atau apalagi, teman-teman dari ID Sirti terus-menerus
memonitornya. Kalau apabila ada masukan ataupun ada pertanyaan, silahkan menghubungi nomor-nomor yang di sini. Nanti kita kirim WA-nya mungkin kepada teman-teman. Ada yang tadi yang merah, di situ juga ada nomor telepon, nomor WA dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi pada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.